Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Coba sesekali kita merenungi kehidupan ini. Apa sih yang membuat kita bersedih? Apa sih yang membuat kita galau? Apa sih yang membuat kita tidak mau bersyukur kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi ini? Dari semenjak kita lahir sampai sekarang, Allah fasilitasi kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam fasilitas, baik yang berskala mikro maupun yang skala makro. Lalu kemudian apa alasan kita untuk masih bersedih? Apa alasan kita untuk masih tidak mensyukuri nikmat Allah? Cobalah sesekali kita merenung. Ila kulli syakhsin hazinin haliyan. Duhai orang-orang yang selalu bersedih setiap saat, idhab ilal mustashfa lita'rifa ni'matal afiyah. Cobalah sesekali kau berkunjung ke rumah sakit agar engkau mengetahui bagaimana nikmatnya sehat itu. Di rumah sakit engkau akan menemukan berbagai macam kondisi orang yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Ada yang tidak bisa bernafas, ada yang tidak bisa berjalan, ada yang tidak bisa berbicara, berbagai macam kondisi orang di dalam rumah sakit. Cobalah sesekali kita mengunjungi itu agar kita merasa tidak seolah-olah orang yang paling sakit, seolah-olah orang yang paling neraka, seolah-olah orang yang paling macam sebagainya. Idhab ila sijni li ta'rifa ni'matal hurriyah. Cobalah sesekali kau berkunjung ke penjara. Di situ kau akan menemukan dan mengetahui bagaimana nikmatnya merdeka. Di balik jeruji besi di dalam penjara itu terkurung orang-orang dengan berbagai macam kondisi. Mereka tidak pernah bisa menikmati udara segar, mereka tidak pernah bisa jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang direkomendasikan. Mereka tidak bisa melihat keindahan-keindahan alam. Setiap saat dan saat yang mereka lihat adalah jeruji besi dan 10 lantai di penjara itu. Idhab ilal kubur li ta'rifa ni'matal hayah. Cobalah sesekali kau pergi ke kuburan, kau berziarah ke kuburan, li ta'rifa ni'matal hayah, agar engkau tahu bagaimana nikmatnya hidup ini, agar engkau tahu bagaimana nikmatnya hidup yang Allah berikan di dunia ini. Allah berikan kita kehidupan untuk kita gunakan dengan maksimal, sehingga kemudian ada orang-orang yang masih mengeluh tentang kehidupannya. Mungkin mereka tidak pernah menyadari betapa besar nikmat hidup bila dibandingkan dengan kematian. Mungkin orang-orang yang masih merasa sempit rumahnya, cobalah sesekali pergi ke penjara, lihat bagaimana orang terkurung di balik jeruji besi itu. Mungkin ada orang-orang yang mengeluhkan kondisinya, cobalah sesekali berkunjung ke rumah sakit. Di situ kau akan menemukan berapa banyak orang yang terbaring di atas ranjang rumah sakit tanpa ada daya. Lalu kemudian apa alasan kita tidak mau bersyukur? Apa alasan kita masih sedih? Apa alasan kita untuk masih gagal? Apa alasan kita untuk masih lain sebagainya? Kenapa? Karena kita terkadang kurang menghayati kehidupan ini. Terkadang kita kurang merenung. Terkadang kita kurang mengambil iktibar dan pelajaran terhadap semua kejadian. Sehingga seakan-akan kitalah yang paling begini, kitalah yang paling begitu. Maka oleh sebab itu Nabi bersabda, lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Lihatlah dalam urusan dunia ini kepada orang yang di bawahmu agar engkau masih mau bersyukur. Sekarang engkau dikasih motor oleh Allah, cobalah lihat orang yang di bawahmu yang masih pakai sepeda. Kau diberikan sepeda oleh Allah, cobalah lihat orang yang di bawahmu yang masih berjalan kaki. Kau tak punya sepeda, kau punya kaki, cobalah lihat orang yang di bawahmu lagi yang tidak bisa berjalan tanpa kaki. Lalu kemudian apa alasanmu untuk terus bersedih, terus meratapi kehidupan seakan-akan kau tak percaya kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala?